Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini kita masih membahas tentang kelanjutan dari pergerakan Partai Umat yang makin mencor dengan dukungan-dukungannya yang telah menyebar ke berbagai penjuru tanah air. Kali ini bahwa Partai Umat akan melakukan Rakernas yang pertama di Pondok Gede, Asrama Haji, dan informasi yang ada bahwa Partai Umat akan mengundang sejumlah tokoh seperti Refli Harun, kemudian Rocky Gerung, dan yang paling bernas diberitakan bahwa Partai Umat akan mengundang capres dari Partai Nasdem yang hari ini dukungannya makin menguat di mana-mana, yaitu Profesor Rashid Anies Baswedan. Seperti kita tahu bahwa Partai Umat yang pernah terganjal beberapa waktu yang lalu di beberapa provinsi, yaitu Provinsi NTT dan Provinsi Sulawesi Utara, dengan beberapa informasi bahwa itu karena dibayang-bayangi oleh dalam tanda petik Partai Amanat Nasional, namun Partai Umat akhirnya bisa menyelesaikan ganjalan tersebut. Dan hari ini Partai Umat telah diposisikan sejajar dengan beberapa partai di Senayan, yaitu Partai Pembangunan, Partai Persatuan Pembangunan, dan juga Partai Amanat Nasional. Dan diprediksi bahwa Partai Umat dengan suara-suara umat Islam yang hari ini sedang mencari rumah bersama, sedang mencari bentuk perjuangan, itu akan mengarah ke Partai Umat. Begitupun suara Partai Amanat Nasional diinformasikan dari berbagai pihak telah melakukan bedol desa secara diam-diam bergabung dengan Partai Umat. Menarik untuk Rakernas kali ini karena menghadirkan sejumlah tokoh. Dalam berbagai media ditulis bahwa Partai Umat akan menghadirkan tokoh-tokoh oposisi dalam Rakernas di Pondok Gede nanti pada tanggal 13 sampai 15. Sesungguhnya oposisi Indonesia itu hampir dikatakan tidak ada, karena baik misalnya Rocky Gerung, Refli Harun, mereka itu hanyalah pengkritik pemerintah dan juga memberikan solusi, memberikan masukan. Bisa didengar, bisa tidak oleh pemerintah, tapi mereka adalah orang-orang kritis, orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran brilian terhadap bangsa ini. Dan ya kalau dikatakan oposisi mungkin kurang pas, karena tidak ada oposisi yang sesungguhnya di Republik ini, karena itu merupakan sebuah lembaga atau partai oposisi. Misalnya PKS pun belum bisa dikatakan sebagai partai oposisi, karena dalam posisinya juga yang dalam melakukan kritikan-kritikan membangun kepada pemerintah. Nah, menarik ketika Partai Umat dalam Rakernas tersebut menghadirkan sejumlah tokoh seperti Rocky Gerung, kemudian yang paling santer yaitu Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem dan beberapa partai lain. Nah, umat menunggu dari hasil Rakernas ini adalah misalnya pengajuan atau derivasi dari misalnya sesuatu yang digaungkan oleh Partai Umat, oleh Pak Profesor Amin Rais saat ini, bahwa Partai Umat akan menegakkan keadilan melawan kezaliman, kemungkaran. Memang kita ketahui dalam bangsa ini, kalau kita melihat masih banyak hal-hal yang misalnya persoalan hukum itu masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Begitupun persoalan-persoalan ekonomi masih dikuasai oleh segelintir orang yang menguasai begitu banyak presentasi umat di Republik ini. Begitupun persoalan-persoalan lain. Jadi masih tidak adanya keadilan atau masih kurangnya keadilan dalam berbagai hal. Ini yang dirundukan oleh umat Islam Indonesia dan juga mungkin umat-umat lain seperti itu. Karena waktu pertemuan beberapa waktu yang lalu, 10 hari yang lalu di KIB oleh misalnya pendukung-pendukung Anies, beberapa kelompok-kelompok mayoritas seperti Surya Chandra mengatakan bahwa saya ini adalah kelompok mayoritas, sudah misalnya beragama Kristen, kemudian Cina, kemudian disabel, tapi diberlakukan dengan adil oleh ya tokoh-tokoh yang akan diusung seperti Anies Baswedan. Jadi Partai Umat harus bisa meramu posisi-posisi seperti ini, bahwa dengan adanya Rakernas yang pertama ini menjadi ajang untuk bagaimana memberitakan kepada khalayak ramai bahwa tujuan Partai Umat adalah menegakkan keadilan melawan kezaliman. Ini kerinduan bersama umat di Republik ini, tidak hanya umat Islam seperti itu. Bahwa masih banyak kelompok-kelompok yang pernah dalam posisi mayoritas, namun dalam kondisi berbangsa hari ini mereka tertindas dalam tanda petik. Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang sewajarnya. Padahal saham dari mayoritas tersebut cukup besar dalam pendirian Republik ini, berjalannya Republik ini, namun kondisi kehidupan yang harusnya mendapatkan keadilan dalam berbagai hal itu belum didapatkan. Nah, hari ini bagaimana Partai Umat sebagai sebuah lembaga yang mungkin bisa dipercaya oleh banyak kalangan itu bisa menjadi pelopor karena sebuah partai untuk bagaimana menarik gerbong-gerbong lain bersama-sama memperjuangkan bagaimana tegaknya keadilan, bagaimana hilangnya kezaliman-kezaliman yang dilakukan negara
yang sudah berlangsung lama, yang itu harus dikompromikan, yang itu harus dibahasakan. Nah, karena itu momentum terhadap Rakernas yang pertama Partai Umat kali ini, di samping menghadirkan kader-kadernya dari berbagai penjuru, di samping mempersiapkan bagaimana caleg-calegnya atau persiapan untuk memasuki bulan April pendaftaran caleg dan mencari calon-calon yang berkualitas, tapi bagaimana melakukan permakluman kepada halayak ramai bahwa Partai Umat seperti itulah posisinya, tetap berjalan pada realnya, yaitu menegakkan keadilan dan melawan kemungkaran dan bagaimana kezaliman-kezaliman bisa terkikis. Nah, itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Partai Umat, harus menggandeng berbagai kalangan, harus menghadirkan berbagai tokoh untuk bisa menjadi sebuah urun rembuk bersama yang menjadi masukan terhadap Republik ini. Sesungguhnya petinggi-petinggi Republik ini, para penguasa itu juga membutuhkan masukan-masukan orisinil, masukan kritik-kritik yang membangun. Tinggal bagaimana cara membahasakan. Nah, hari ini kita sangat bergembira ketika Profesor Amin Rais yang dianggap pengkritiknya dianggap kurang pas dalam tradisi bangsa Indonesia, misalnya tradisi Jawa yang dianggap kurang santun, hari ini mulai melunak dan mulai santun, mulai membangun kompromi-kompromi dan bahasa-bahasa politik dengan Pak Jokowi. Ini demi kemajuan bangsa dan Republik ini bahwa itu harus dilakukan. Jadi walaupun kita akan menegakkan keadilan seperti Partai Umat dan dibantu oleh kelompok-kelompok lain melawan kezaliman, tapi dalam bahasa yang santun, bahasa yang bisa diikuti oleh penguasa yang merasa tidak tersinggung, lalu merasa bahwa betul-betul banyak hal yang perlu diperbaiki di Republik ini. Nah, Partai Umat dalam Rakernas kali ini diharapkan menjadi pelopor dari kelompok-kelompok yang lain. Apakah itu kelompok partai yang akan bergabung dengan misi yang sama, apakah itu kelompok-kelompok komunitas agama, komunitas budaya, dan lain-lain, yang merasa perlu sebuah persatuan, perlu sebuah gerakan yang mungkin bisa dikomandani oleh Partai Umat, bahwa mari kita tegakkan keadilan, mari kita lawan kezaliman, bahwa kezaliman di bangsa ini sudah sangat terstruktur, dan itu harus diingatkan seperti itu. Bahwa kekuasaan dalam bahasa-bahasa hukum, dalam bahasa sosial itu cenderung korup, makanya harus terus diingatkan, diberikan kritik-kritik membangun dan juga diberikan solusi. Nah, kali ini banyak masyarakat berharap, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islam, yaitu ketika Partai Umat bisa melakukan Rakernas yang pertama yang mengumpulkan kader-kadernya, mengumpulkan sejumlah tokoh, menghadirkan tokoh-tokoh Islam dan tokoh di luar Islam yang punya potensi, yang punya pemikiran-pemikiran bagaimana menyatukan sebuah gagasan yang bisa menjadi sumbangsi terhadap Republik ini. Jadi semoga dengan momentum Rakernas yang pertama Partai Umat pada tanggal 13 sampai 15 Februari di Pondok Gede yang akan datang itu bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran orisinil, bisa menghasilkan masukan-masukan yang membangun terhadap bangsa ini sehingga penguasa bisa melakukan pembenahan bersama-sama demi majunya bangsa Indonesia yang akan datang. Polotus, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.